Ya Jibril, sampaikan kepada Allah, timpakan semua pedihnya sakaratul maut umatku kepadaku. Jibril, kata Nabi di situ, Pak. Di situ nangis aku, Bang. Ya Allah, aku kalau cerita ini nggak bisa tahan aku. Serem kali orang ini, ku bilang. Orang ini, ku bilang, gara-gara aku baca buku itu, ku bilang bukan Nabi, kan. Ih, serem kali orang ini, ku bilang. Karena apa? Ku bandingkan, Bang. Aku bandingkan ini, maaf ya teman-temanku ya, teman-temanku Kristen ya. Yesus yang dulu ku sembah, Bang, ketika dia mau mati di kayu salib, Bang, dia bilang, Eli Eli lama sabachthani. Tuhanku, Tuhanku, kenapa kau tinggalkan aku? Dia merintih kesakitan atas dirinya sendiri, Bang. Tuhan dia loh, Bang. Kesakitan dia saja yang ditangisinya, Bang. Gak ada diingatnya pedihnya sakit sakaratul maut orang yang disalib di sebelah kanannya. Gak ada diingatnya pedihnya sakaratul maut orang yang di sebelah kirinya. Jika pada saat itu dia Tuhan di sebelah kanan dan sebelah kirinya, itu adalah umatnya, itu adalah hambanya, Bang. Gak dipikirkan sakaratul maut dari sisi kiri dan sisi kanannya, Bang. Tuhan dia loh, Bang. Tuhan dia. Wah, ini jarang, nggak pernah kita pikirkan nih, Bang. Baru Bang Itu Faruk nih aku kupikir dengar. dulu, Bang. Tuhan dia loh, Bang, gak dipikirkannya. Hanya sakitnya aja dipikirkan. Tapi berhenti dia, Eli Eli lama sabachthani. Tuhanku, Tuhanku, kenapa kau tinggalkan aku? Ini Nabi Muhammad SAW. Berapa miliar manusia di atas bumi ini, ya Allah, aku bilang. Ya Allah, berapa miliar manusia di atas bumi ini harus ditanggung Nabi Muhammad SAW. Ini kematian kami semua. Pedih sakaratul maut kami semua. Ini manusia apa ini, ya Allah? Ini luar biasa ini. Ya, aku menangis waktu itu, Bang. Ya Allah, ngeri kali ini. Ngeri kali ini pikirku. Hampir sujud aku waktu itu, Bang. Nangis aku, Bang. Nangis aku sujud, ya Allah. Kenapa baru ini kau perkenalkan aku dengan manusia yang luar biasa ini? Aku bilang, dia ini bukan aku langsung katakan, Bang, ini bukan Nabi umat Islam. Dia ini Nabi seluruh manusia ini, ya Allah. Dan di kesempatan ini kita akan ngobrol dengan salah satu mualaf yang tentunya teman-teman mungkin sebagian sudah kenal ya, yaitu Bang Faruk Sianipar. Assalamualaikum Bang Faruk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, abangku. Ya, ini Bang Faruk ini salah satu mualaf yang bisa dibilang paling dibenci juga nih sama Oten-Oten di 2024 ini. Bahkan bisa dibilang salah satu target nih. Salah satu target dari Oten-Oten ya, dan sering dibahas juga mengenai Bang Faruk ini. Imbang nih, 11-12 dengan Nora nih. Sama-sama dari Sumatera Utara pula ya, sama-sama dari suku Batak. Kalau boleh tahu nih Bang Faruk, ini kan Sianipar ini kan marga yang ya bisa dibilang lebih banyak atau lebih dikenal itu Kristen nih. Bang Ya, Faruk ini mualaf ya? Iya, mualaf di 2012. 2012. Artinya udah cukup lama ya. Boleh cerita sedikit nggak Bang? Kan banyak yang belum tahu nih, Bang Faruk ini sejak kapan dan kenapa bisa jadi mualaf dan kenapa bisa ada di dunia debat? Oke, siap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah jamain. Amma ba'du. Ya, singkat cerita ini ya, Bang Faruk ceritakan kisah mualafnya Bang Faruk ini kembali ceritakan. Ya, sebenarnya sudah berkali-kali diceritakan. Ini kali ini Bang Faruk sengaja buka komal untuk menceritakan untuk Bang Dokter Akal. Ya, ini untuk API ya. Jadi teman-teman, ya ini khusus untuk API. Ya. Jadi kisah ini bermula singkat ceritanya di 2009. Ya, sebelumnya Bang Faruk sampaikan, mualafnya Bang Faruk itu tidak ada intervensi dari siapapun waktu itu. Bahkan tidak ada yang mengajarkan Bang Faruk tentang Islam, tidak ada. Satu manusia pun di atas bumi ini tidak ada yang mengajarkan Bang Faruk ketika itu tentang Islam. Padahal pada waktu itu sebelumnya pun dari kecil sampai Bang Faruk itu besar, Bang Faruk terbiasa memang berteman dengan saudara-saudara kita yang Muslim. Ya. Itu tinggalnya di mana Bang? Memang di Medan atau dari daerah? Di Medan. Di Medan. Jadi singkat cerita di tahun 2009 itu bermula ketika Bang Faruk bersama teman-teman di suatu tempat. Ya, jadi waktu itu tempatnya nggak usah Bang Faruk sampaikan ya di mana tempatnya. Jadi ketika itu ada bisikan di dalam hati Bang Faruk, pemikiran lah. Ini perbuatanku ini perbuatan sia-sia ini. Kelak aku akan menikah. Setelah menikah aku akan punya anak. Punya anak aku akan punya cucu. Punya cucu berarti aku sudah tua. Dan itu siap-siap aku akan mati. Sementara gaya hidupku seperti ini nggak bisa diteruskan. Ini sesungguhnya kesenangan yang semu.
Dia ada pemikiran gitu, Bang Julius, kan dalam diri. Oke, Itu artinya pemikiran. dulu boleh diceritakan kenapa bisa kepikiran gitu? Artinya hidup Bang Faruk pun itu agak kacau gitu maksudnya. Ya, iya kacau. Oke. Kacau. Karena dulu Bang Faruk itu punya materi. Nggak banyak, ya cukup mapan lah waktu itu gitu loh. Jadi Bang Faruk berpikir, aku harus kembali ke Tuhan. Jadi dulu waktu saya sekolah, saya ini termasuk yang aktif di gereja, Bang Julius. Dari sampai saya SMA, setelah SMA saya bekerja. Nah, setelah saya bekerja itu saya tidak aktif lagi di gereja. Saya sibuk dengan dunia. Oke. Gimana, Bang? Ya karena kesibukannya ya. Iya, dunia itu tadi lah, Bang. Namanya anak muda ya, pegang uang gitu, Bang ya. Foya-foya sana sini itulah. Itulah yang membuat kita berpikir jadi jauh dari Tuhan. Hingga akhirnya waktu itu Bang Faruk ngekos di SM Raja, di Jalan SM Raja Medan, tepat di depan UISU. Oh iya. Itu dulu Bang Faruk ngekos, ya. Jadi akhirnya Bang Faruk berpikir untuk pulang ke base camp. Jadi base camp kami itu dulu tempat barbel, Bang Julius. Memang dari muda aku hobi olahraga. Waktu itu jam 3 pagi, hampir jam setengah 4, Bang Faruk izin pulang sama teman-teman. Karena aku rasa udah hambar semua gitu loh. Keringat dingin badan ini gitu loh. Pemikiranku terlalu jauh sampai kepada mati. Jadi aku harus pulang, harus kembali mendekatkan diriku kepada Tuhan. Tuhan dalam imanku waktu itu. Jadi saya kembali ke kos, saya berbaring di kamar kos, di kamar base camp. Saya berpikir-pikir, iya, sudah terlalu jauh aku ini jauh dari Tuhan. Aku harus kembali lagi mendekatkan diriku kepada Tuhan. Perbuatanku ini sia-sia. Jadi waktu itu viral lagu gini, Bang Dokter. Ya, bagi teman-teman Kristen pasti ingat lagu itu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Jadi Bang Faruk, apalah renungkan lagu itu. Iya, sia-sia semua hidupku ini. Ini sia-sia hingga akhirnya aku putuskan, Bang Dokter. Aku kembali dekat sama Tuhan dengan cara aku membaca Bible. Pagi, siang, sore, malam aku baca Bible. Aku tidak pernah seintens itu dengan Bible. Sebelum aku mendapat pemikiran seperti itu. Dulu aku rajin gereja, aku aktif di gereja, aku main gitar di gereja. Cuman sebagai aktivitas saja ya, ikut-ikut teman, ngumpul-ngumpul ya. Iya, betul Bang. Aktivitas saja untuk kumpul-kumpul sama teman-teman. Tapi kali ini tak kenapa, niatku ini ingin membaca Bible. Ada kerinduan untuk mendekatkan diri pada Bible dan membaca Bible. Hingga akhirnya di esok harinya, ya Bang Faruk pulang ke rumah orang tua. Jadi kami waktu kecil, mungkin teman-teman Kristen semua begitu. Kita memiliki Bible masing-masing. Ya, jadi kalau di Kristen itu 5 anaknya, 5 Bible-nya biasanya. Dan Bang Faruk pun punya Bible tersendiri. Itu hadiah dari paman Bang Faruk di Bogor. Waktu Bang Faruk masih di kelas 3 SMP. Dan Bible itu sudah cukup kumuh dan gak pernah dibaca lagi. Dan itu untuk kali pertamanya Bang Faruk fokus untuk baca Bible. Besoknya Bang Faruk pulang, pergi ke rumah orang tua. Saya ambil Bible-nya, saya bilang sama orang tua, sama ayah, sama bapak waktu itu. Ini Bible aku bawa, saya bilang. Untuk apa? Ya aku baca lah, saya bilang. Udah saya baca. Dimulailah bacaanku di kitab Kejadian. Ya, di kitab Kejadian. Bang Faruk ingat kali itu Bang. Pada mulanya ternyata materi ini, ternyata pemikiranku sering diangkat teman-teman apologi Islam menjadi materi. Di TikTok ini saya baru sadar, rupanya orang itu udah mikir duluan sebelum aku. Kupikir aku yang duluan memikirkan itu gitu loh. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu liturgi kami tuh Bang. Dulu kami waktu kecil ada liturgi ketika Natal. Anak-anak liturgi itu nanti disuruh hafal ayat ini apa yang paling sering dibacakan itu. Kejadian 1 nomor 1. Pada bulannya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Entah kenapa tiba-tiba di waktu, padahal sering gue baca Bang. Tapi waktu itu membaca itu aku Bang terkejut Bang. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Mundur lagi aku ke belakang Bang. Bumi belum berbentuk dan kosong.
Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Waktu kecil lah bangku, ini minta maaf Bang Faruk ya sama teman-teman Kristen ya, bukan bermaksud untuk merendahkan atau apa. Waktu kecil Bang Faruk suka nonton film Casper. Hai Casper, itu kan soundtracknya kan Casper melayang-layang bang di atas permukaan air bang. Ya, Kalau muter-muter. teman-teman masih, iya masih ingat nggak film Casper? Dulu sebelum film Casper dimulai, itu dia bang, soundtracknya itu Casper melayang-layang nih. Ini kok kayak film Casper? Aku ingat Casper tuh hantu. Terus aku teringat lagi, belum berbentuk dan kosong, bumi belum berbentuk dan kosong, kok ada air? Ini gimana? Pikirku kan bang. Lanjutkan sajalah. Ku baca lah kelanjutan. Aku lah baca lanjutnya bang. Hingga akhirnya sampai aku kepada kitab Imamat dan juga Yesaya. Wih, udah jauh. Iya. Berapa hari itu bacanya? Di mana di situ bang? Untuk kali pertamanya, ternyata aku tahu bang dalam Bible bang. Aku rajin gereja bang. Tapi aku nggak tahu bang di Bible rupanya diharamkan babi bang. Itu nggak apa-apa bikin efek itu nggak apa-apa untuk bang. Apa sih? Ya lanjut bang. Enggak, soalnya kita lagi serius. Ya lanjut. Terkejut aku bang. Ada rupa, diharamkan rupanya makan babi. Jangankan memakannya, kau najis sampai matahari terbenam. Tapi itu kan babi hutan bang. Udah diubah jadi babi hutan. Bible abang babi hutan. Enggak, di Bibelku enggak bang. Bibelku nggak ada bang. Oh, belum babi hutan. Belum. Bibelku itu terbitan tahun 83. Oh, oke. Tahun 80-an, Bibelku tuh. Tahun 80-an. Ya itulah, setelah aku syahadat, ya kan, bukan syahadat sih, setelah aku tidak percaya lagi, ya aku kembalikan Bible itu. Karena aku anggap percuma juga ini aku baca ini. Ya maaf cakap ya, ternyata aku tidak dapat penjelasan di sini. Ngarang aja ini, udah gitulah terakhir. Ya, terakhir di situ kan diharamkan makan daging babi. Ku tutup Bibelku bang. Pulang aku ke rumah. Ku tanya sama bapakku, Pak, saya bilang, rupanya kita Pak diharamkan makan babi. Waktu itu aku sikit-sikit bang khotbah bang. Khotbah, bahasa Bataknya sering dibilang bibelon. Ngerti? Pernah abang dengar kayak gitu? Kita diolok-olok. Kalau kita sikit-sikit bawa firman Tuhan. Oh ini udah bibelon itu. Kan sering diolok-olok gitu kan. Nah, aku dulu dia bibelon. Sikit-sikit aku bawa ayat Bible, bawa Bible kalau ngomong sama teman gitu, sama orang. Aku bilang sama bapakku, Pak, aku bilang, ternyata Pak, kita diharamkan makan babi Pak. Gak boleh makan babi kita Pak. Siapa yang bilang, kata bapakku kan? Di dalam Imamat Pak, juga Yesaya aku baca Pak katanya. Ditulis di mana itu? Di dalam Bible. Gak apa itu kata dia. Loh, jadi kalau kita makan Pak, kita akan melanggar perintah Tuhan Pak. Saya bilang kan. Gak ada itu, gak ada. Kau tengok itu pendeta aja pun makan babi pendeta katanya. Itu gak ya. Kau baru saja kau baca Bible, udah patang sehebat kau katanya. Kau bilang ini haram gitu loh. Terakhir kayak mana ini ya? Ku telepon temanku. Ya ini mudah-mudahan sampai ke kau videonya ya, teman sekolahku Herianto Hasugian. Pendeta Herianto Hasugian. Halo udah bro, jadi pendeta dia? Hah? Udah jadi pendeta? Dulu Udah jadi bukan pendeta dong? Waktu itu dia jadi pendeta dia bang. Udah pendeta waktu zaman dulu? Udah, kan itu 2009. Saya tamat sekolah itu 2003 bang. Kan Ya, udah 6 tahun. Ya. Saya dapat kabar dia sekolah pendeta untuk Pentakosta. Dan kami sering kontek-kontekan. Tapi hanya sekedar saja untuk kali ini aku ingin diskusi sama dia. Saya telepon dia. Halo bro, aku bilang, hai, kau dengar kau jadi pendeta? Iya, gini, basa-basi. Hingga akhirnya aku sampaikan, bro, aku baca itu di Imamat dan di Yesaya, aku bilang. Itu ternyata babi diharamkan bro, aku bilang. Tapi kita umat Kristen kenapa makan babi bro, aku bilang. Gini bro, katanya. Setelah matinya Yesus di kayu salib, semua hukum termasuk bagian dari Taurat itu dibatalkan, kata dia. Loh, dia nggak sebut Efesus 2:15 nggak sebut. Ya Efesus 2:15 dia nggak sebut, mungkin dia nggak tahu dalilnya kan. Dan aku pun sudah sampai kepada bacaan Efesus itu, gitu itu. Loh, waktu itu belum sampai aku baca itu loh, bro. Yang mengharamkan babi siapa bro? Tuhan. Yang membatalkan makan babi siapa bro? Tuhan. Loh, tapi Tuhan kita udah mati bro, aku bilang. Waktu itu kan Tuhan kita udah mati nih bro di kayu salib bro, aku bilang. Iya, 40 hari lamanya dia di dunia kan bro, setelah itu dia akan ke langit dia. Di perkataan siapa yang membatalkan? Yang mengharamkan perkataan Tuhan, dia bilang. Yang membatalkan, jadi gini, dibilang dia.
Paulus menyampaikan dengan matinya Yesus di kayu salib, selain menebus dosa-dosa kita, maka semua ya bahagian yang haram itu dibatalkan dengan darah Yesus. Berpikirlah saya gini bang, ini nggak masuk akal ini. Ya aku analogiku dulu gini, yang melarang itu presiden, yang membatalkan kopral. Enggak cukup ini. Menteri lah bang, kopral jauh kali, menteri lah. Kopral lah kita bilang, karena nggak jelas juga statusnya itu. Kopral lah kita bilang, ya kan? Jadi setelah itu selesai diskusinya, udahlah aku simpan. Ku baca lagi bang terus sampailah aku di perjanjian baru, ya di kitab Matius. Ternyata aku paham ketika aku membaca di kitab Matius, ya yang pertama Yesus tak pernah berjanji apapun kepada iman Kristen. Yang kedua, Yesus tidak pernah menyatakan dirinya Tuhan dan layak disembah ya kepada manusia dan kepada murid-muridnya, kepada pengajar, kepada orang-orang yang diajarkannya, seperti yang tertulis dalam Matius 15, Matius 3, Matius 10. Loh, yang ketiga, Yesus gak pernah menjanjikan surga buat orang-orang yang menyembah Dia. Bahkan aku terkejut baca di dalam Matius 7, ini masih di Matius bang. Wah ini gawat ini. Ini udah gak benar ini pikirku. Gue telepon lagi kawanku, bro, ternyata Yesus bro gak pernah ya bro mengaku dirinya adalah Tuhan sesembahan bro. Jadi jawaban yang dia katakan itu adalah jawaban yang klise. Jawaban klisenya itu apa? Dia membawa dalil berdasarkan apa yang tertulis dalam Lukas 4 bang. Nomor 1 sampai seterusnya ketika Yesus itu diuji. Apa dia bilang? Hanya iblis bro yang minta disembah, kata dia. Hanya iblis yang minta disembah. Jadi ketika Yesus bro gak pernah menyatakan dirinya Tuhan secara nyata, secara jelas, ya secara terang-terangan dan tidak minta disembah, bagaimana kita bisa menyembah Dia bro? Aku bilang. Iya, itu hanya iblis. Makanya kau baca di Lukas 4 nomor 1 katanya, seterusnya. Di situ kisah di mana Yesus itu diuji, di mana iblis meminta disembah kepada Yesus, kata dia. Terus kau bilang gini, bro, aku bilang, kau berpikir lagi yang logika, aku bilang. Kau pernah lihat nggak orang-orang menyembah kayu-kayu besar, pohon-pohon besar, aku bilang. Iya. Kau mau lihat orang menyembah patung yang sebelah kan? Iya. Apakah kayu besar, aku bilang Pak kayu dulu bilang pohon besar, kayu besar. Apakah kayu besar dan juga patung-patung itu pernah minta untuk disembah? Aku bilang tidak, karena dia tidak bisa berbicara. Nah, patung dan kayu besar yang tidak bisa berbicara saja, dia karena dia memiliki uzur yang tidak mampu untuk berbicara, ya dinyatakan orang-orang yang tak gunakan akal, orang-orang bodoh, aku bilang menyembah dia. Aku bilang, bagaimana dengan Yesus yang lahir dari rahim Maria memiliki lisan? Semua hal yang disampaikan, semua dari dalam surat Yohanes, semua yang telah ku terima darimu, firman yang terima darimu itu, darimu Bapa, telah ku sampaikan kepada mereka. Berarti semua telah disampaikan Dia toh, aku bilang. Kalau semua sudah disampaikan Dia, jika ada yang tidak disampaikan Dia, berarti itu bukan pengajaran dari Bapa yang telah mengutus Dia berdasarkan apa yang tertulis dalam Yohanes 17, aku bilang. Terakhir apa dibilang dia? Bro, kau dari mana katanya? Kok kenapa bisa begini? Enggak, aku memang ingin mengetahui nih. Kau sekarang jawab, benar enggak? Yesus tak pernah berjanji apapun kepada iman Kristen. Yesus tak pernah berjanji keselamatan terhadap iman Kristen. Secara detail, aku bilang. Dan Yesus tidak pernah menjanjikan surga kepada iman Kristen, aku bilang. Ada nggak di dalam Bible itu, aku bilang? Sebenarnya tidak ada, bro, kata dia, bang. Ya. Janjikan rumah ada, bang. Apa, janjikan rumah nanti dibilang, janjikan rumah di surga. Iya, janjikan. Aku akan tunggu bapakmu, kata dia kan. Menyiapkan tempat, kata dia. Cuman kan aku maunya nih bang detail tentang surga, bang. Jangan dinaik itu. Aduh. Jadi gimana, bang? Nggak apa-apa, lanjut aja, bang Dio. Oke. Assalamualaikum, bang Dio. Waalaikumsalam. Udah. Setelah itu dia ngaku sama aku gitu loh, bahwasanya memang tidak ada. Dan aku tertarik perkataan-perkataan Yesus yang tertulis dalam surat Yohanes. Kalau ditanya tentang perjanjian baru dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, aku lebih tertarik dengan apa yang ditulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes daripada kitab-kitab yang dituliskan oleh Paulus. Kalau kitab-kitab yang dituliskan oleh Paulus itu jelas sekali, bang. 360 derajat berbeda dari apa yang disampaikan di dalam kitab perjanjian lama. 180 lah, bang. 360 balik lagi nanti dia. Iya. Iya, aku lebih tertarik di situ gitu loh. Hingga akhirnya aku putuskan gini, bang. Ternyata
memang Yesus itu tidak mengenalku. Bagaimana supaya Yesus mengenalku? Aku harus mengenal ya Bapa yang telah mengutus Yesus. Kuulangi lagi bacaanku, Bang. Mundur lagi aku di kitab Kejadian membaca itu, gitu loh. Dan aku dapati memang data tidak ada peribadatan yang diperintahkan Yesus untuk hari Minggu ke gereja. Terkejut aku di situ. Dan itu kubawa-bawa ke keluargaku. Aku bilang, Pak, Ma, aku bilang, jumpa siapapun, rupanya kita gak disuruh ke gereja hari Minggu. Dari mana kau tahu? Gak ada, karena aku udah habis, Bang. Habis khatam pertama aku baca Bible itu, ku selesaikan bacaan itu dalam tempo 9 bulan, hampir 10 bulan. Makanya aku bilang sama teman-teman Kristen, kalau kalian istiqomah baca Bible, 1 jam saja, dalam tempo 11 bulan, selesai kalian baca itu Bible. Ku jamin itu, buktikan kalau aku bohong. Ya, aku waktu itu karena membacanya gini, Bang. Aku membacanya itu sembari gini, memahami pelan-pelan, aku pahami pelan-pelan, ku baca, bayangkan lah ya, sambil baca sambil bayangkan. Iya, sambil membayangkan. Hingga akhirnya temanku si Herianto itu pun tidak mau lagi ngangkat teleponku. Dibilangnya kalau aku ini termasuk golongan domba-domba yang tersesat. Jadi marahlah aku. Kok kau bilang pula aku domba tersesat? Kau pendeta, aku bilang. Aku udah tanya sama pendeta di sekitar sini. Mereka tidak mau berdiskusi sama aku bilang. Aku kan saudaramu, bro, aku bilang. Iya, ke pertanyaan kau yang gak masuk akal, kata dia. Kenapa gak masuk akal? Apa yang di Bible yang aku tanyakan samamu, aku bilang. Udahlah. Sampai sekarang kau tanya lagi tentang gereja. Rupanya di gereja, di Bible itu tidak ada diperintahkan gereja hari Minggu. Kau sendiri tahu. Di dalam Matius 15, Yesus berkata dia diutus untuk domba yang tersesat dari Bani Israel. Bani Israel itu tidak mengenal hari Minggu peribadatan, kata dia. Ceplosan gitu, Bang. Keceplosan dia bilangnya gitu. Kau baca itu dalam Matius 15. Ya dari situ kau sendiri tahu bahwasanya Bani Israel, orang-orang Yahudi tidak mengenal peribadatan di hari Minggu. Kenapa kau pertanyakan lagi itu? Iya, jauh aja kau pertanyakan. Ketika kita mengimani dan kita percaya mengikuti Yesus, kita menisbatkan diri kita mengikuti Yesus. Kenapa kita tidak mengikuti apa yang diperintahkan Yesus, apa yang dilakukan oleh Yesus? Kau bilang. Kalau memang benar tidak ada perintahkan hari Minggu, lantas siapa yang memerintahkan hari Minggu? Ya memang itu udah kesepakatan lah. Jadi opung-opung kita pun dulu pergi gereja hari Minggu, nggak ada pergi gereja hari Sabtu, kata dia. Begaduh kami jadinya, Bang, ujungnya, Bang. Bukan begaduh apa lah ya kan? Besoknya aku telepon dia, udah nggak diangkatnya lagi teleponku. Jadi akhirnya aku khatam itu, Bang, nggak sampai 2 kali. Nggak nyampe 2 kali. Sebenarnya ada banyak poin penting udah pada dalam Bible. Di terakhir aku baca di kitab Efesus. Efesus ku tinggal, berhenti, udah nggak aku baca lagi. Kupulangkanlah Bible-nya ke rumah bapakku. Ini udah gak bener lagi ini. Aku gak ke gereja lagi, Bang. Di waktu 4 bulan, 5 bulan aku baca Bible, aku gak ke gereja lagi. Karena aku yakin peribadatan yang dilakukan oleh orang-orang sekitarku itu bukan kehendak Bapa. Bahkan ini sering diangkat juga sama teman-teman kan dalam Matius 26:39, Lukas 6 nomor 12 tentang bagaimana peribadatan Yesus itu yang bersujud berdoa meminta kepada Bapa, berdoa kepada Bapa. Udah gue pulangkan, aku gak gereja lagi. Cuman di hatiku ini, Bang, di hatiku ini berpikir, gimana caranya ini supaya aku bisa mengenal Bapa yang telah mengutus Yesus. Hingga akhirnya masuk di akhir tahun 2010, mau masuk di tahun 2011 lah itu. Ya, waktu itu aku pergi, Bang. Aku dulu baca Bible gak kerja, Bang Julius. Demi baca Bible aku gak kerja dulu. 1 tahun lebih aku gak kerja. Gak aku terima tawaran kerja apapun, gak aku terima. Aku memang gak mau kerja. Aku hidup dari sisa tabunganku. Hingga akhirnya aku udah gak punya uang lagi, aku harus kerja. Ini aku pun ceritanya aku harus bekerja, apapun pekerjaan itu aku terima, gitu loh. Hingga akhirnya aku pergi ke tempat temanku. Dia waktu itu ngekos di daerah Martubung. Ini aku bilang tempatnya ya. Waktu itu di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan aku sampai ke situ waktu bertepatan dengan azan maghrib. Ku dengar azan waktu itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Entah kenapa perhatianku tuh tertuju, Bang. Ini kawanku lama kali keluar dari kosnya. Gerbang kosnya kan agak panjang itu. Lama kali dia keluarnya. Jadi aku sambil namanya menunggu kan, kita cari-cari kesibukan sambil menunggu orang. Kulihatin orang pergi ke masjid gitu loh. Waktu itu kos-kosan temanku itu dekat sawah-sawah. Kulihat ada ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak. Tapi tiba-tiba waktu itu aku berpikir gini,
Mereka ini dengan satu seruannya saja, dengan panggilan adzan ini tadi, pergi orang ini ke masjid. Kubandingkanlah sama aku dulu waktu di imanku dulu kan gitu. Aku tuh masih Kristen, Pak. Kubandingkan sama Kristen ya, aku yang Kristen. Kami seminggu sekali loh. Itu pun dengan mudah hanya kami tinggalkan ibadah itu. Waktu itu udah tinggal sebentar, masuk 5 menit, berapa menit kemudian pikir begini. Jangan-jangan Bapak yang mengutus Yesus ada di sana. Aku tuju di masjid, Bang. Nunjuk masjid aku ada di sana. Tiba-tiba temanku di keluar. Ngobrol lah kami. Maaf cakap waktu itu aku ngobrol sama dia nggak selera lagi. Nggak selera lagi, udah nggak fokus lagi ngobrol sama dia. Maunya aku tuh pulang. Aku mau pergi ke warnet. Waktu dulu kan memang model warnet, Bang. Aku pengen cari tahu gitu loh tentang Islam. Aku harus cari tahu nih tentang Islam. Cari tahu tentang Islam. Dan pulang aku sampai di warnet jam setengah 10 malam. Inilah cikal bakalnya teman-temanku bilang. Tidak ada yang mengenalkan Islam ke aku. Aku nggak lihat debat. Aku tidak ada yang orang-orang Islam yang mengerikan pengajaran siapa itu Nabi Muhammad, siapa itu Allah, apa itu Al-Quran, nggak ada. Tapi waktu itu pemikiran abang tentang Islam gimana? Nah, nggak ada, Bang. Aku buatku dulu pemikiranku agama itu sama semua. Dulu ya, pemikiranku tuh sama semua. Dan memang aku, keluargaku, dan orang-orang sekitarku, aku tidak pernah mendengar perkataan yang mengarah kepada fitnah dan kebencian terhadap Islam. Khususnya Nabi Muhammad SAW di sekitarku, gak pernah aku dengar, Pak. Aku kecil, tumbuh berkembang, tidak pernah mendengarkan perkataan itu. Gitu loh. Bahkan dulu waktu aku ingat itu, aku kelas 5 SD, ada temanku dulu cerita, ini sering kan jadi fitnah. Kalian tahu nggak kenapa daging babi di dalam Islam itu haram, kata dia. Kenapa? Aku bilang. 5 SD ini, Bang. Iya, karena Nabi kalian makan semua. Gimana? Karena Nabi Muhammad SAW makan semua, dia nggak mau bagi kasih kawannya. Nah, kalau kami kisahnya beda, Bang. Ketika itu istrinya menyimpan daging babi, katanya. Nah, iya. Nyimpan daging haram babi. kalau ada lagi. Pas temannya datang, dia bilang haram kalau masih ada. Kisah itu dulu yang bersebar. Ya, memang informasinya dulu kalau di Medan ya, untuk yang non Muslim kayak gitu. Pas istrinya pas ada tamu datang ke rumah, ya, Nabi suruh suguhkan makanan kita kemarin tuh, babi itu kemarin. Istrinya nipu, bilang udah habis. Iya. Ya, haram kalau masih ada. Iya, itu dulu, itu yang gue dengar. Tiba-tiba aku capek main basket. Dulu aku bandel, Bang, aku badung. Jadi sama teman-temanku itu bisa dibilang gak ada takutnya aku sama teman-teman gitu loh. Karena aku kasar dulu sama temen, aku kasar, nggak suruh main, namanya anak Medan ya kan. Aku dengar dia ngomong gitu, aku bilang gini, kau tau dari mana kisah itu? Aku bilang, kawan-kawan cerita, kata dia, agamamu apa? Aku bilang, Kristen. Kau Kristen aja pun gak ngerti apa-apa kau, aku bilang. Kau bercerita tentang agama orang itu seperti itu, kau baca di mana? Tunjukkan sama aku bilang. Masih 5 SD aku tuh, Bang. Aku bilang, kau baca di mana? Karena memang dulu waktu sekolah aku rajin belajar. Aku termasuk murid yang berprestasi. Ya dari SMP sampai aku SMA aku ranking terus. Karena aku memang hobi baca. Kau baca di mana? Aku bilang. Jadi seseorang ketika mau menyampaikan ilmu dulu, aku tuntut kesohihan, kebenaran ilmu itu. Gitu aja ceritanya. Kau jangan gitu. Kau perkataan yang gak jelas pun kau sampaikan sama orang. Kan kau cerita lawak-lawak cerita kau, aku bilang. Masa hanya gara-gara Nabi orang itu pengen makan babi langsung diharamkannya? Kan setelah itu jadi gak bisa makan babi lagi dia, aku bilang. Kan gak masuk akal cakap kau, aku bilang. Aku bantah seperti itulah. Dan akhirnya kita kembali ke cerita tadi. Pergilah aku ke warnet, Bang. Cuma celakanya waktu itu aku lagi gak punya uang. Ketika ada niat belajar, aku memang gak punya uang. Itulah naasnya. Waktu itu uangku paling di bawah 10.000 tuh dah. 8.000 atau berapa? Aku beli paket 1 jam, masa itu pas 1 jam 3.000, aku beli aqua kan gitu, sama untuk minumku, air kemasan, aku baca lah. Ku ketik pertama kali, Bang, di keyboard komputer itu, apa itu Islam? Tes. Ku tekan tombol enter, keluar dari Google itu, menyebutkan 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat. Apalagi ini 2 kalimat syahadat ini? Ku tekan lagi 2 kalimat syahadat. Mengakui bahwa keesaan Allah, Muhammad utusan Allah, keesaan Allah. Ku sangkutkan, Bang, ku bandingkan dengan pemahaman dariku dulu tentang Tritunggal. Apa yang terjadi jika Allah itu esa? Tak ada turun-turun ke dunia, tak mati di kayu salib gitu loh. Apa yang akan terjadi ya dengan akalku? Ku coba lah memahami,
lebih nyaman Esa. Gitu loh. Ternyata aku buka lagi bang pemaparan tentang tauhid. Tak mungkin bagi Tuhan mati, tak mungkin bagi Tuhan itu lahir, dan semua sifat-sifat dari yang disampaikan itu tadi adalah sifat makhluk. Makhluk itu identik dengan kelemahan, Tuhan itu identik dengan kekuasaan dan keperkasaan. Iya juga ya, tapi jujur bang ya, jujur ya. Dulu setiap aku akan disinggung-singgung juga itu, sedikit-sedikit disinggung mereka tentang Kristen, gitu loh, di dalam apa artikel itu. Marah-marah tuh bang, kupukul-pukul dulu bang monitornya bang. Nah, kasihan pemilih warnet. Ya bang? Kasihan pemilih warnetnya. Iya tapi nggak rusak, gue pukul-pukul dulu, gue maki-maki dulu tuh bang. Kurang ajar ini, gini. Habis lah waktu kan pulang aku, naik kereta aku dulu kan, kereta adikku dulu aku pakai kan. Di jalan aku marah-marah ini bang, kurang ajar tulisan tadi. Enak aja, kenapa rupanya? Kalau memang Tuhan itu turun ke dunia, kenapa rupanya? Enak aja dibilang itu adalah sifat lemah, berarti Tuhanku lemah gitu lah aku pikirkan dulu kan bang. Tapi tak kenapa? Ada uang balik lagi ke warnet. Ada uang balik lagi ke warnet itu marah-marah. Hingga akhirnya berjalan 3 bulan aku belajar di situ bang, belajar. Rupanya yang aku baca itu bang tentang tauhid, tentang syariat, ya kan ilmu fikih. Jadi aku waktu masuk di dalam materi bab ilmu fikih, aku lupa itu nama blognya apa itu ya, ilmu fikih. Aku kagum, gitu loh. Waktu masuk ke dalam, kalau sekarang aku paham ya, rupanya itu tentang toharo. Ya tentang toharo, makanya di situ aku kepingin bersunat karena memang di dalam perjanjian lama ya orang-orang dari Bani Israel itu disampaikan tentang bersunat. Aku sambungkan, oh iya bersunat. Terus dia sampaikan kan dampak-dampak buruk dan dampak-dampak baiknya ketika bersunat. Iya. Di situ aku senang, aku kagum di situ. Islam ini bersih-bersih ya pikirku. Di situ aku udah punya kerinduan tentang sunat. Hingga akhirnya berjalan 3 bulan, masuk di 2011 pertengahan, aku putuskan aku Islam, tapi belum syahadat bang. Itu belum syahadat. Setiap aku ketemu orang baru kenal aku, kalau ditanya agamamu apa? Islam. Bilang. Setiap ditanya orang baru agamamu apa? Islam. Aku tak pernah mengaku lagi diriku Kristen. Padahal aku belum syahadat. Hingga akhirnya memasuki 2012 di bulan 2 atau bulan 3 aku ketemu sama orang tua ya, tapi nggak pernah komunikasi dengan pendeta yang di gereja abang? Nggak pernah lagi. Aku udah menjaga jarak bang, sama keluarga pun aku udah jaga jarak gitu loh. Nggak diketukin kepala Bang Faruk nggak ikut ke gereja? Gimana? Nggak dimarahin nggak ke gereja? Dimarahin sama bapakku, dimarahin aku sama bapakku, sampai dibilang mau dititingkan aku, mau dijatuhkan, maksudnya dikeluarkan dari gereja, digitukan bapakku. Tapi aku selalu mengatakan ketika itu, tidak ada perintah ke gereja hari Minggu, aku bilang. Berarti kau bukan Kristen? Aku Kristen, aku bilang. Tapi nggak ada perintah ke gereja, cuman karena sering cekcok kayak gitu, aku udah jarang ke rumah. Itu pertama, yang kedua pun aku harus mencari hidupku kan, aku gak punya uang kan gitu. Aku namanya anak laki-laki, aku harus mencari hidupku. Tapi hidupku itu pun udah sempat bang, tinggal lagi itu tentang pemahaman Bible itu tadi. Hingga akhirnya 2012 di bulan 2 atau bulan 3 aku ketemu sama orang tua. Ada orang tua aku jumpa, dia bilang sama aku, agamamu apa? Islam pak, saya bilang. Loh, tapi kok Batak? Kayak mana kok bisa Islam? Terdiam saya. Kamu mualaf? Diam saya. Kau masuk Islam? Iya pak, saya bilang. Kapan? Baru 2 minggu saya bilang gitu. Kok bisa sholat? Enggak. Kok bisa wudhu? Enggak. Jadi kok bisa apa? Gak bisa apa-apa. Terkejut dia. Kau harus belajar, kata dia. Setelah kau masuk Islam, kau harus belajar. Yang Islam kan inilah bang, perkataan itu adalah doa. Ini pelajaran teman-teman ya. Sebelum Islam, aku bilang sama bapak itu, tidak ada yang ngajarin aku pak. Betul, gak ada yang ngajarin aku. Tak ada yang peduli sama aku pak. Setelah aku Islam, betul, gak ada yang peduli sama aku. Hati-hati kita berkata. Aku jadi ketika di awal keislamanku dengan segala kesulitan itu, aku legowonya gitu. Inilah hasil dari perkataanku. Nyata, ini yang aku terima jadinya. Seakan-akan saudara-saudara muslim sekitarku itu gak ada yang peduli bang. Udah bisa sholat ini atau apa ini, gak ada yang peduli bang. Sampai aku sunat pun gak ada yang peduli. 2 tahun, hampir 3 tahun itu aku syahadat baru aku sunat. Itu pun karena dibayarin orang, karena aku gak punya uang untuk sunat. Sampai berkali-kali dulu kan aku cerita, setiap mandi mau kusilet aja kemaluanku, supaya aku bisa sholat. Dulu pemikiran dulu aku seperti itu. Hingga akhirnya dibilang, gini aja, kalau kau ketemu sama aku, kata dia,
nanti ku kasih kau kitab-kitab buku-buku ya, kata dia. Boleh Pak, memang aku hobi buku baca, kan gitu. Hobi aku membaca. Berapa hari kemudian ketemu sama bapak itu, betul, kasihnya buku-buku. Ada 3 buku aku dikasihnya, buku-buku kecil, tipis. Ku baca baca bukunya, hingga akhirnya di pemberian buku keberapa lah itu, diberinya aku rupanya juz amma. Yang sebelumnya aku dikasihnya kisah-kisah para nabi, kisah Nabi Muhammad SAW, cara-cara berwudu, cara-cara sholat, hingga beberapa halaman kemudian kan sering berhubungan ini 3 bulan nggak salah, ya kan, udah mau masuk itu di bulan, berkisar di bulan 8 waktu itu. Diberikan aku ternyata juz amma. Sekarang aku paham ya, apa juz 30, kitab kecil juz 30 sama artinya. Ku baca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, Allah itu Isa. Allah teman meminta Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Aku baca terjemahannya waktu itu, tidak beranak dan tidak diperanakan. Bermain ini bang, akalku nih bang, 2 bulan ini bang, berpikir ini, kalau Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakan, ada apa dengan alam semesta? Ada apa dengan segala makhluk? Bahkan ada apa dengan diriku sendiri? Ternyata lebih nyaman pemahaman itu daripada Tritunggal yang masuk ke dalam diriku. Pecah saat itu juga bang, hancur saat itu bang. Ketika aku mengkaji-kaji tentang tidak beranak dan tidak diperanakan, tiada yang setara dengan dia, hancur semua bang. Sampai bayang-bayangan salib, bayang-bayangan gambar Yesus yang ada di kepalaku hilang. Ternyata itu bukan Tuhan. Dan itu bukan Bapa. Ketika aku membayang-bayangkan wajah Bapa yang telah mengutus Yesus, hilang semua. Karena apa? Setiap bayangan, kan ada penjelasannya juga nih bang, aku baca itu. Setiap bayangan apapun yang ada dalam pemikiranmu tentang Tuhan, itu bukan Tuhan. Kan nyaman. Nyaman bang. Kalau nggak bisa gila mikir-mikirkannya. Iya ya. Hingga akhirnya 2012 di bulan 10, di tanggal 9. Saya di tanggal 9 tanggal 8, saya telepon teman. Aku mau syahadat, aku bilang. Serius kau? Iya. Tapi dengan catatan, jangan beritahu siapapun, aku bilang. Jangan beritahu siapapun. Kawanku ini kan tahu keluargaku, tahu siapaku. Dia bilang, kalau tentang agama, kau jangan main-main, kata dia. Enggak. Aku memang mau syahadat. Berapa bayarnya? Aku bilang. Padahal aku gak punya uang. Syahadat gak bayar bro, kata dia. Oh iya, jadi apa yang kau bawa ini kalau kamu syahadat? Kau bawa aja pakaian hitam putih waktu itu disuruh. Pinjam lagu celananya ya kan, pinjam lagu bajunya. Terus bawa KTP, kata dia. Itu aja, aku bilang. Iya. Pakai surat-surat pernyataan nanti sampai di sana, kata dia. Tapi bisa kan dibilang sama ustadznya itu, jangan diberitahu kepada siapapun, orang tuaku, nggak perlu hadirkan orang tua. Enggak, kata dia. Nggak perlu hadir. 2010 bulan 10 tanggal 10 2012 syahadat laku. Syahadat laku. Waktu awal aku syahadat itu bang, ya Allah, ringan semua, lempang semua, gitu loh. Pemikiran yang kusut ini, gitu loh, seakan-akan terluruskan semua. Hati ini tiba-tiba seakan lapang. Tapi muncullah masalah baru bang. Ketemu mau sholat lah aku ini, kan gitu, mau sholat. Ketemu aku sama bapak itu, aku tanya, Pak, kalau ada kawanku, aku bilang, iya. Aku bilang, kawanku malu, aku bilang aku kan. Dia belum sunat, boleh nggak dia sholat? Aku bilang, nggak boleh, kata dia. Dalam Islam sunat dulu, baru sholat. Sakit kali hatiku bang. Gimana lah nasibku? Ya? Iya, gimana lah nasibku nih Allah. Ya hingga akhirnya kawin aku kan sama istriku udah di tahun itu juga, di tahun 2012 itu juga. Iya, nggak jauh jaraknya. Dia istriku ini sudah kenal aku sebenarnya bang. Dia sudah lama mengenal aku gitu loh. Cuman kami kan karena dulu aku ngekos di SM Raja, dia di daerah Martubung, kami itu jarang ketemu. Iya jarang kami ketemu gitu loh. Paling seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali, jarang lah ketemu gitu loh. Hingga akhirnya aku menikah sama dia, Islam dari lahir. Tahulah aku belum sunat, dia tanya, kok betul, maksudnya hati itu menunjukkan seakan-akan seriusnya anak ini Islam, bukti belum sunat. Akhirnya aku bilang, gini aja lah, aku bilang, berapa gajiku bisa disisihkan setiap bulan? Waktu itu aku udah jadi satpam bang. Di 2012-nya alhamdulillah aku udah bekerja jadi satpam, gajiku 1 bulan 1 juta.
Berapa lah gajiku disisihkan 1 bulan biar bisa aku sunat? 100.000 kata dia. Itu pun udah dipaksa kali. Ya udah, kita kumpul aja lah. Coba kita tanya dulu berapa biaya sunat. Pergilah kami waktu itu ke rumah sakit Wulan Windy di daerah Marelang. Marelang itu waktu itu Wulan Windy. Pergi kami ke sana. Dialah yang masuk ke sana, nanya akan pulang, murung istri. Aku bilang, kenapa murung kau? Mahal kali sunat. Katanya, berapa? 1,5 juta. Cuman di depan istri aku berupaya untuk tegar, bang. Insya Allah bisa, aku bilang. Kita kumpulkan. 100.000 itu aja pun belum tentu bisa dikumpul loh, dibilangnya. Kalau udah bisa dikumpul, 15 bulan kau sunat, lama kali katanya. Istriku pun minim ilmu, bang. Lama kali katanya. Maksudnya lama kali itu gak sunat sholat lah kau, kata dia. Ya gimana lah, sabarlah kita, aku bilang. Insya Allah bisa, aku bilang. Tapi namanya kehidupan rumah tangga ya. Baru ngumpul 3 bulan, dipakai lagi uangnya habis. Ngumpul lagi 2 bulan, pakai lagi uangnya habis. Hingga akhirnya aku kenal seorang kakak. Ya, kakak ini masih ada hubungan saudara sama orang tua yang ketemu gitu, yang aku ketemuin itu. Dia tahu aku mualaf, tapi nggak pernah sholat, gitu loh. Bolak-balik aku dia pengen sholat. Sungkan aku bilang sama dia, ada yang mau tahu tapi perempuan. Ada yang mau tahu alasanku kenapa nggak sholat-sholat tapi perempuan. Cemana ini pikir saya kan. Yang laki-laki nggak ada yang bertanya pikirku. Hingga akhirnya itu pas mau maghrib, pas sore hari aku pergi ke rumah dia. Ditanya sama dia, kenapa lo nggak sholat? Ngomong kau. Terakhir ku bilang lah bang, ngaku aku sambil netes air mata aku. Nangis aku waktu itu. Aku belum sunat bu. Dia malah ketawa. Ketawa pula kawan ini pikirku. Jadi masalahmu selama ini cuma sunat aja katanya. Iya. Iya. Ya kalau kita dengar juga ketawa bang. Ini penonton kalau dengar ketawa juga karena sunat itu kan apa ya, simple bagi kami ya gitu kan. Habis itu ada sunat nggak ikut sunat masal aja bang. Sunat masal. Pernah bang. Inilah mengingatkan sunat masal. Dia bilang sama istri kalau nggak kau ikut sunat masal. Sunat masal itu bayar nggak? Nggak bayar. Bolehlah pikirku. Pergi kami juga ke daerah Marelang di pasar 2 tadi pasar 1 itu. Kami keliling-keliling itu cari sunatan masal. Ada pendaftaran sunatan masal gitu loh. Cuman aku nggak tahan bang. Malu aku bang. Malunya kenapa? Iya, anak semua bang. Iya. Aku bilang sama istriku janganlah. Aku bilang cuman aku yang besar itu. Aku bilang anak-anak semua di situ. Aku bilang malu kali lah aku. Kalau semua petugas si perahu laki-laki nggak apa-apa, nggak malu aku bilang. Itu ada perempuannya aku bilang. Jadi macam mana? Udahlah, janganlah sunatan masal, gue bilang. Makanya nggak sunatan masal. Makanya waktu itu gini bang, aku kan pingin ini sholat. Ya, ketika aku melihat saudara muslim, tapi dia nggak sholat, maaf cakap ya, kulongor-longorin dia dalam hatiku. Islomor kali inilah, ini nggak sholat, padahal dia sunat. Aku kepingin kali sunat, tapi mau nangis aku nengok dia gitu, orang muslim dia nggak sholat. Aku sendiri gara-gara, aku kan bilang kemaluan bidung, bilang. Karena hidungku ini aja aku belum sunat jadi aku nggak bisa sholat, sayang kali ini pikirku. Jadi akhirnya dibilang dia di depan aku, ibu itu ditelepon dia dokter. Halo dok katanya. Ya, assalamualaikum dok, waalaikumsalam. Ini dok ada ini temanku mau sunat kata dia. Gimana? Masih anak-anak atau udah dewasa? Udah dewasa, keras lah ya katanya. Iyalah kata-kata orang itu kan. Yaudah berapa dok kata dia. Sebelumnya dia tanya aku, gua tanya di rumah sakit itu berapa kemarin? 1,5 juta. Gue bilang sama dokter itu 1,5 juta. Oh iya dok, sama harganya katanya 1,5 juta. Yaudah besok kau dijemput sama becakku kata dia, tukang becak dia. Ya jam sekian, langsung kau dibawa ke sana. Pikir aku sama istri bang. Terus sebelum pulang dia bilang gini, sebenarnya gini Faruk kata dia. Cuman kayak mana aku jelaskan sama kau ya kata dia. Sungkan aku jelaskan sama kau. Harusnya kau tanya ini sama ustadz laki-laki kata dia. Kenapa bu? Kau sebenarnya belum sunat pun kau boleh sholat katanya. Tapi itumu itu sungkan diceritakannya bang. Menjelaskan fikirnya sungkan dia. Kau apakan dulu, kau bersihkan dulu kata dia. Aku tahu lah maksudnya. Oh begitu. Berarti boleh aku sholat tuh. Boleh kata dia. Ya Allah. Hampir 3 tahun hanya gara-gara kebodohan ini pikirku. Pulang aku dari rumah ibu itu bang. Nah, pulang aku dari rumah ibu itu, aku belum paham aku tentang fikih kan gitu. Tentang mandi junub ya namanya suami istri kan udah berapa mungkin kemarin malam aku sudah berhubungan bareng sama istri kan. Gak pernah aku mandi itu pun ya mandi junub dulu gak pernah bang. Gak ada yang ngajarin tentang itu bang, mandi aja. Siap tempur
turun di malam hari, baginya aku mandi aja, gak ada mandi junub. Saking senangnya aku, pulang aku dari rumah ibu itu, di tengah jalan suara adzan maghrib berkumandang, maghrib lagi. Sholat aku, sholat pertamaku itu kulaksanakan di masjid daerah Tanjung Mulia, di pinggir jalan. Oh senang kali, kalau wudhu aku udah pandai bang, udah diajarin istriku. Tentang tata cara sholat pun aku udah pandai, tinggal prakteknya saja gitu loh. Cuman namanya istriku pun minim ilmu, ya pemahaman yang dikasihnya nggak sempurna, nggak matang gitu loh. Siap aku wudhu, aku tengok orang sholat aku. Sholat pertamaku itu sholat maghrib, itu pun 5 rakaat. Hah? 5 rakaat? Iya bang, 5 rakaat. Kenapa 5 rakaat? Siap adzan, kan siap ambil wudhu aku, kan ada orang sholat bang. Oh, iya. Rupanya itu sholat sunat qobliyah bang. Lo kan nggak lanjut. Niatnya aku sholat maghrib niatnya. Aku kan dulu namanya baru belajar kan hasib apa kuku hafal sholli. Gasol gitu aku pembacaannya ya kan. Terakhir pas aku di rakaat kedua, tahiyat aku rakaat kedua, ku tengok orang berdiri ditinggalkannya pergi menuju tempat imam. Bah. Orang ini ngapain? Kok ditinggalkan aku sendirian pikirku kan. Apa ini? Ya udahlah, ikutin aja orang ini. Udah aku tinggalkan aja sholatku kayak gitu. Gabung lagi gabung aku ke tempat berjamaah itu tadi. Itu pun kulakukan karena semua mata memandangku. Oh iya, Semua kali mata malah bahkan udah batal itu 2 tuh. Gimana bang? Iya, lanjut nggak apa-apa. Semua mata mandangku, heran orang itu mungkin kan, malu lah aku ditengokin kan. Karena aku yang beda dari yang lain. Aku di satu sisi berpikir positifnya gini, pasti aku yang salah. Karena dari semua orang yang ada di masjid ini, cuma aku yang kayak gini. Pergilah aku ke sana, ke sholat berjamaah itu. Cuman waktu berdiri aku di situ aku bingung. Ini niatku sholat apa lagi lah niatku ini. Tadi di sana aku udah sholat maghrib. Masa sih aku sholat maghrib lagi? Ini konsepnya kayak mana lah nih pikirku. Udahlah, gak ada cerita sholat maghrib aja lagi. Sholat maghrib aku pulang aku ke rumah, aku bilang sama istriku, aku tadi sholat, aku bilang. Terkejut istriku, iya. Kok bisa sholat? Kok udah sunat kok rupanya? Nah ini ku ceritakan aku bilang. Besok aku sunat, aku bilang. Assalamualaikum Opung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok aku sholat, sunat, aku bilang kan. Oh iya, siapa yang bayarin? Ibu ini. Senang lah istriku, alhamdulillah katanya. Sholat kau tadi di mana? Di sana, aku bilang. Udah bisa kau. Cuman aku heran, aku bilang. Kenapa? Aku pertama sholat, tadi kan sholat maghrib nih aku bilang. Iya, kata dia. Siap itu waktu sholat lagi. Yang mana sholat maghrib? Istriku pun minim ilmu kan. Aku pun tak tahu yang mana itu sholat maghrib, kata istriku. Jumat pertama bang, setelah aku sunat, bisa aku sunat kan, sholat Jumat aku kan. Jumat pertama ini bang, aku lagi kerja, aku siap sunat kerja aku bang. Di tempat kerja kan, istirahat sholat Jumat. Bikinlah aku Jumat pertama ini, sholat Jumat pertama, ya kan. Aku sholat Jumat pertama aku bang, ya sholat Jumat aku 6 rakaat. 6 rakaat aku bang sholat Jumat bang. Wallahi 6 rakaat aku sholat Jumat. Pusing kepala aku dulu bang, yang mana Jumat bang? Ambil wudhu, aku dititipin pesan sama istriku. Kayak mana sholat Jumat? Aku bilang, penting gini aja lah katanya. Sholat Jumat itu 2 rakaat. Iya, karena memang di buku itu aku baca Jumat itu 2 rakaat. Iya. Penting kau jangan pulang sebelum semua orang pulang, kata dia. Oh gampang lah, jangan pulang sebelum semua orang pulang. Sholat Jumat 2 rakaat, gampang pikirku. Pikir aku sholat Jumat, wudhu. Kan udah ada sholat orang bang. Wah inilah sholat Jumat. Ini sholat Jumat aku bang. Udah ucap salam. Di belakang istriku jangan pulang. Gak pulang aku, duduk aku. Setelah itu kan adzan, sholat. Waduh ini mana lagi? Yang mana lagi sholat Jumat ini aku? Masa sih aku sholat Jumat lagi? Kemarin aku sholat maghrib dari 5 rakaat. Ini mau berapa rakaat lagi aku sholat Jumat ini? Kayak mana ini? Dia bilang istriku 2 rakaat. Aku mau tanya orang malu aku bang. Udahlah bantai lah sholat Jumat lagi aku. Mana yang penting semuanya Jumat. Satu pun yang benar udah syukur itu aku bilang. Sholat lagi aku bang. Tak pulang orang kan? Ya rupanya itu qobliyah kan? Qobliyah Jumat yang pertama tahiyatul masjid. Naiklah ke mimbar ustadznya.
dengerin, nah kan gitu. Aku pesan istri itu saja, jangan pulang sebelum semua pulang. Sudah, akhirnya siap khatib itu kan iqamat kan gitu. Pergi ke tempat imam, sholat lagi Bang. Oh, itu yang salah niatnya aja ya. Gimana? Niatnya aja yang salah artinya ya. Iya. Rakaatnya 6 tadi kan karena niatnya salah. Oh, iya. Iya. Yang mana ini sholat Jumat udah nggak fokus lagi lah Bang. Udah cuma mana lah itu rasakan kan gitu. Udahlah sholat Jumat lagi lah aku dipikirku. Ku tengok orang udah berpulangan kan. Nah inilah pulang, pikirku pulang aku. Ya kan pulang kerja aku tanya sama istriku, Dek, sholat Jumat sebenarnya berapa rakaat? 2 katanya. 6 loh, aku bilang. 2. Mana pernah sholat Jumat 6 rakaat? Kau kayak mana kau? Yang betul lah kau, kata istri gue. 6 loh dia, aku bilang. Kau tengok ya, aku butuh. Iya. Siap kau butuh ada orang sholat. Sholat. Cuman kau yang sholat apa semua orang sholat? Orang semua sholat, aku bilang. Jadi sholat kau sama kayak orang itu juga sholat. Siap kau sholat kau ngapain? Pulang kau? Enggak. Dulu aku di situ, aku bilang. Nah terus ada azan ku dengar, aku bilang. Ya terus habis itu orang sholat. Kau sholat juga? Sholat, aku bilang. Terus ada ustadz, aku bilang. Dia ceramah, aku bilang. Siap ceramah, sholat, aku bilang. Berapa rakaat? 2 rakaat. Jadi berapa rakaat? Aku bilang sama istriku. Jadi berapa rakaat itu? 6 katanya. Kan 6 rakaat kan? Kan 6 rakaat kan? Coba kau cari tahu dulu, bilang. 6 rakaat atau 2 rakaat? 2 loh. Gak ada sholat Jumat 6 rakaat. Jadi kayak mana aku ini, aku bilang. Kayak mana aku ini, aku bilang. Terakhir, udah gini aja lah. Udah kok gak usah malu-malu lah, kata dia. Padahal ini udah jalan ke hampir 4 tahun aku Bang, mualaf gitu Bang. Udah mau jalan 4 tahun itu. Kau gak usah malu-malu lagi, dah bilang sama temenmu. Bahwasanya aku belum ngerti sholat. Ya udahlah, cuma depan nanti begitulah. Aku kan dulu dandur Bang, udah dandur lah dulu aku kan di security. Jadi anggota aku tanya, apa bulan? Kau nanti sholat Jumat? Iya Dan katanya. Sama kita ya. Iya, Dan makasih Dan katanya. Iya aku bilang. Terus udah kata kayak mana bilang sama dia ini ya. Kayak mana bilang sama dia ini biar diajarinnya aku. Banti situlah malu belakangan aku bilang sama dia. Nama dia Suwandi. Aku bilang. Sebenarnya gini aku bilang. Aku sholat Jumat, gak tahu aku yang mana Jumat, aku bilang. Duh, serius ini, iya ketawa lah dia, kau jangan ketawa kau, aku bilang. Jadi yang ini loh dijelaskannya, ini, udah lagi ini aja, kita sholat Jumat sama. Kalau itu bukan bahagian dari sholat Jumat, ya, kau kode aku, gak usah kau tengok aku bilang. Kasih aku kode, aku bilang. Kalau itu bahagian dari sholat Jumat, kau kode aku bilang. Iya kata dia. Itulah sholat tahiyatul masjid, aku nengok ke dia, gak ada kode. Baru sholat qobliyah aku tengok ke dia, nggak ada kode. Turunlah khatib dari mimbar, pergi ke tempat imam, ya kan? Aku tengok dia, gitu dia. Ini dia Jumat. Berdirilah aku sholat Jumat. Jadi akhirnya qobliyah nggak diajak loh. Waktu qobliyah nggak diajak. Enggak diajak. Aku yang minta Bang, supaya aku jangan bingung. Gue bilang apapun ceritanya, kan dibilang dia nilai itu sunnah kata dia. Kalau nggak dikerjakan nggak dosa kata dia. Dulu pegangan gue itu. Yang penting mana itu Jumat itu yang kau kasih tahu sama aku bilang kan gitu. Iya katanya Jumatnya aja lah aku ikut. Udah pandai lah aku sholat Jumat Bang. Oh yang itu Jumat. Setelah khatib turun mimbar itu yang Jumat. Baru dia cari dia juga kan itu namanya qobliyah katanya. Itu namanya tahiyatul masjid katanya. Oh mulailah aku sholat seperti itu gitu loh. Aku jalankan sunnahnya. Hingga akhirnya di masjid yang sama ada khatib yang naik mimbar. Di dalam khutbah Jumatnya itu dia mengatakan satu perkataan, dengan ilmu Allah kau kenal, dengan ilmu Allah kau sembah. Terpukul aku Bang, iya. Aku dulu mengenal Islam ini dengan ilmu. Melalui perjalananku yang panjang ketika aku memahami Bible. Hingga aku mengenal siapa penciptaku, aku bilang. Menyembah pun aku harusnya dengan ilmu juga lah. Berarti aku harus belajar. Di situ aku berpikir, aku harus belajar. Pulang aku ke rumah dari kerjaan. Aku bilanglah sama istriku, aku dengar Ustadz ngomong waktu sholat Jumat tadi. Dengan ilmu Allah kita sembah, kenal. Dengan ilmu Allah kita sembah. Berarti aku harus belajar, aku bilang kan. Terakhir istriku terdiam Bang. Karena memang babak belur kali ekonomi itu Bang. Usah aku ceritakan yang kemana babak belur. Wah belur kali Bang. Hingga aku pernah Bang ya, pernah aku tinggalkan istri dan anak dengan anakku. Waktu itu anakku 1 kan. Gak ada uang 1.000 rupiah pun di rumah Bang.
mau dimasak pun nggak ada bang. Cuman memang ya karena aku dulu sebuah hobi membaca ya tentang kisah-kisah Nabi pun sudah aku baca juga dulu. Aku nggak mau cerita ke makhluk, termasuk sama keluargaku, karena dalam bacaan itu aku bikin gini, dalam bacaan itu tentang mu'alaf, ada satu buku ku baca, dia mengatakan gini, di dalam dirimu itu ada Islam, ada iman dan Islam yang harus kau junjung tinggi harga dirinya. Makanya aku nggak mau berkeluh kesah sama keluargaku, sama orang tua aku nggak mau aku ngomong gitu. Aku pernah bang dari habis sholat duhur, dari sholat duhur sampai sholat asar, aku nangis di masjid bang. Nggak pulang aku, nangis aku, yang ku tangisin itu ku sampaikan ke Allah. Saginilah sulitnya ya Allah, ternyata menjadi seorang mu'alaf. Hari ini ku tinggalkan istri dan anak-anakku di rumah. 1.000 rupiah pun nggak ada uang mereka pegang ya Allah. Dan ketika saat ini aku pulang, aku pun tidak membawa uang. Harus makan dengan apa itu anakku malam ini? Nangis aku begitu, ya, sakit ternyata menjadi seorang mu'alaf ini. Jadi tidak mudah. Apakah ketika itu saya dapat uang? Enggak bang. Pulang aku tetap nggak punya uang, 1.000 rupiah pun nggak ada uang di kantong. Aku pun lupa bagaimana kami bisa bertahan itu waktu itu, gitu loh. Hingga akhirnya mungkin itu menjadi pegangan istri. Kalau Allah kau belajar, uangnya dari mana? Karena pemahaman istri dulu namanya belajar itu bayar. Jadi sholat aku di masjid atau di musola, dulu sering itu ku tengok dari maghrib menuju isya. Setelah sholat mereka nggak pulang, mereka bikin majelis kumpul begitu. Ku dengar ada yang ceramah. Aku pingin gabung bang, ternyata kan majelis taklim. Aku pingin gabung, cuman aku minder gitu loh, takutnya bayar. Kalau lah waktu itu ada bahasa misalkan 10.000 seorang gitu loh, aku pikir begitulah majelis taklim itu bayanganku. Udah jelas, aku mundur, nggak punya uang aku gitu loh. Makanya aku pulang hingga akhirnya aku dulu memang jujur bang, kekuatanku tuh doa. Hingga aku mendengarkan ceramah dari ustaz-ustaz mengatakan perbanyaklah salawat kepada Nabi. Waktu itu aku belum mengenal Nabi. Gak ada yang perkenalkan aku kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa Islam harus bersalawat kepada Nabi? Siapa sih Nabi Muhammad ini? Apa sih kelebihan dia gitu loh. Hingga aku bawa dalam doa, ya Allah ya Tuhanku, perkenalkanlah aku kepada seseorang yang bisa mengenalkan aku kepada Nabi. Hingga akhirnya aku jalan waktu aku pulang dari pekerjaan, entah kenapa pandanganku itu tertuju pada suatu perpustakaan. Dan perpustakaan itu nama perpustakaannya Islami, gitu loh. Dan ku tengok di bawah tulisannya gratis. Seneng aku bang, gratis, seneng aku dulu gratis. Gratis lah, masuk aku ke dalam. Ini kisahnya apa nih? Bang Iya, Farok, saya potong dulu ya Bang Farok sebelum lanjut. Saya menanggapi dari awal tadi ikut saya mendengar. Pertama tentang sunat, ada mengatakan kalau tidak sunat nggak boleh sholat. Nah, terus kemudian dokter yang menyunatnya mengatakan boleh, tapi harus dibersihkan semua dari kulup-kulupnya itu benar. Yang pendapat dokter itu adalah betul. Jadi supaya nanti netizenmu yang di room ini ada hampir 1.000 ini supaya tidak sesat, supaya tidak gelap, supaya saya terangkan sekarang itu boleh. Namanya pun sunnah. Asal kata sunat itu kan sebenarnya sunnah. Melakukan perbuatan itu mendapat pahala. Itu namanya sunnah kan. Ya. Nah, oleh karena itu tadi si Bapak yang menyarankan demikian itu, yang selama kau tidak sholat, bebankanlah kepada dia. Tolong minta ampunin dulu itu kepada yang bersangkutan. Mudah-mudahan dia masih hidup, agar dia lega. Karena kata-kata dia itu menjadi beban tanggungan sholat dirimu, dialah yang menanggungnya itu. Karena dia memberikan ajaran tidak pada tempatnya ataupun boleh katakan itu sesat. Karena mungkin pendalamannya tidak ada, tolong ampunin dulu itu. Kemudian yang kedua tadi tertarik buat saya juga saya jelaskan, sholat-sholatmu yang demikian rupa itu menurut Bang Jul tadi itu nama itunya tidak sempurna, itu tidak salah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena nama itu, niatnya. Niat, iya. Hanya niat aja yang salah. Niat.
Jadi tidak harus johir tapi di batin. Itulah luasnya ajaran Islam yang demikian itu. Zohir karena kau tidak bisa mengucapkan takbirnya, tapi batinmu aku sholat. Sholat itu doa. Sholat itu mendekatkan diri pada Allah. Begitu sujudmu dan air udukmu itu sendiri. Tetesan air udukmu itu mengampuni semua dosa-dosa yang kau perbuat. Nah, ini perlu supaya netizenmu ada 1000 saya lihat ini. Hampir 1000 tuh. Supaya tidak sesat. Jadi, saya ulang sekali lagi, sholat yang kau lakukan itu sudah murni. Artinya langsung itu ke aras. Ke aras itu, bukan lagi mungkin sholatku belum tentu masuk ke aras. Kenapa? Karena tergantung pada amal ibadah yang kulakukan. Tapi karena Bang Faruk itu belum tahu cara-cara dan sebagainya itu, termasuk doa mengambil air wudhu. Tapi itu semua aras langsung mencatat. Langsung ke langit yang ke-7 itu. Doa itu. Makanya doamu alhamdulillah insya Allah berjalan sedemikian rupa. Tapi memang kegelapan tidak ada yang menuntun, harus mencari suluh sendiri. Wah, ini luar biasa mualaf yang satu ini. Inilah yang salah satu yang bagi saya batin saya ini, kalau ada yang mualaf tolong beritahu supaya tidak sesat, bukan sesat maksud saya. Kegelapan yang demikian itu kita berikan penerangan. Rezeki yang ada pada diri saya insya Allah saya bisa saya bagi, karena rezeki yang kudapatkan itu mungkin hanya sebagian untuk milikku. Rezekiku itu ada milik orang lain dan tidak semua saya punyai. Siap. Dengan ulang sekali lagi, rezeki yang saya dapat itu bukan milikku seluruhnya, tapi hanya sebagian yang saya punyai. Ya, Dan sebagian lagi orang lain. Nah, termasuk orang-orang mualaf seperti demikian. Masya Allah. Saya sangat sedih mendengarkannya, tapi ketawa di hati saya. Mungkin si juga ketawa. Tapi itulah mungkin salah satu perjalanan mempertahankan akidah. Makanya wajahnya Bang Faruk itu cerah, terang. Karena wajah ini kan cerminan hati. Hatinya Bang Faruk itu cerah, bersinar, bercahaya seperti wajahnya Bang Jul ini, walaupun dia tidak open cam. Mukanya itu bercahaya banget itu, Bang Jul ini. Tapi nggak usah open cam Bang Jul, nggak usah. Ya. Tapi memang dan itu sudah merupakan janji Allah itu. Kuberikan kepadamu cahaya wajahmu sesuai dengan hatimu. Nah itu gambar, jadi bukan gambaran sebenarnya. Itu sudah merupakan pertanda keimanan akidah seseorang itu. Masya Allah. Kalau hatinya bersih, katakanlah salah satu contoh kewajiban kita yang 5 waktu. Coba tidak putus-putus. Kalau perlu tambahin rakaatnya dengan sunnah qalbiyah tadi. Itu pancaran di wajah itu kelihatan. Tidak harus ngaku-ngaku aku sholat, aku berdoa, aku ini, aku itu. Tapi hatinya kotor. Tetap aja wajahnya kotor juga. Apalagi makanan tidak terjaga. Nah, Bang Jul ini, waduh, cahayanya luar biasa, lebih dari Bang Faruk. Cahaya Bang Jul ini, wajahnya berseri-seri. Skincare-nya bagus. Nggak usah open cam Bang Jul. Ya, kita lanjut nih Bung ya. Kita lanjut Bung ya. Sedikit lagi nih Bung. Lanjut. Oke, kita kembali kepada perpustakaan tadi ya. Hingga akhirnya, ini wallahi teman-teman, nyata ini teman-teman. Allah langsung jawab doaku ketika aku minta supaya dikenalkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kulangkahkan kakiku ke perpustakaan itu, langsung begitu banyaknya buku Bang. Tertuju langsung mataku kepada sebuah buku yang covernya warna putih, tulisannya warna hitam, yang judulnya Mengenal Sang Junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Segini tebalnya Bang. Itu dia pikirku. Pergilah aku ke situ. Pas aku ambil bukunya, aku pegang gitu kan. Senang kali aku dapat bukunya ini. Tapi aku baca tulisan. Ada tulisan di perpustakaan itu.
tidak boleh dibawa pulang. Habis aku pikir. Gimana buku setebal ini nggak boleh dibawa, harus dibaca di sini, nggak akan habis. Nggak akan habis. Tersitalah waktuku, nanti habis sudah minyakku. Dulu aku nggak punya uang bang, hitung-hitungan aku dulu. Habis nanti minyakku bang. Hanya membaca, datangin ke tempat ini pikirku. Hingga akhirnya, aku punya senjata. Ini kali pertama aku manfaatkan kemualafanku. Kali pertama ini teman-temanku, aku manfaatkan kemualafanku. Karena aku tahu kan, seorang muslim jika dikatakan ada saudara barunya mualaf, mereka akan memudahkan urusan seorang mualaf. Aku udah tahu bacaan itu. Ini kali pertama. Kali pertama aku manfaatkan mualafku. Ku datangin penjaga bukunya, bilang, "Bang, aku bisa bawa pulang buku ini." "Oh, nggak boleh, Bang," katanya. "Harus baca di sini, Bang." Ku bilang langsung gini, "Aku mualaf, Bang." Ditengoknya aku, pertama nggak cuek dia, Bang, sambil nulis dan gini. "Oh, nggak boleh, Bang," kata dia gitu. "Aku mualaf, Bang." Tapi bergetar suara dia bilang, "Aku mualaf, Bang." Tengoknya aku langsung gini. "Oh iya, Bang." "Iya." "Berapa lama, Bang, mualaf?" "Sudah 2 tahun lebih, Bang," aku bilang. "Itu nggak mualaf, Bang," katanya. "Iya, Bang, ini aku mau belajar, Bang," aku bilang. "Boleh, Bang, boleh. Dikasihnya, boleh, Bang, pulang, boleh, Bang, boleh." Terakhir ada dua buku lagi kan yang aku suka. Yang kalau aku ambil 2 lagi boleh, Bang? Boleh. Ambil. Tapi nanti aku minta alamat rumahmu dan juga nomor teleponmu, kata dia. "Iya, Bang," aku bilang. "Iya, aku bawa pulanglah buku ini." Ingat teman-teman ya, penasaranku tentang Nabi Muhammad SAW. Ku bacalah buku ini, ternyata kisah Nabi Muhammad SAW dimulai dari Aminah, ibunya itu hamil, sampai dia meninggal dunia. Nah, yang jadi poin penting buatku itu, yang jadi apa yang ku ingat memori ini, jadi perbandingan buatku ketika dia meninggal dunia. Dikisahkan dalam buku itu, aku lupa bang nama penerbitnya siapa waktu itu. Ketika malaikat Jibril alaihissalam mendatangi Nabi Muhammad SAW, saat Nabi Muhammad SAW sudah merasakan sakaratul maut. Waktu ku baca di perkataannya bang, "Wahai Jibril, beginikah pedihnya sakaratul maut, wahai Jibril." Aku belum baca ke bawah bang, aku langsung terpikir, loh, Nabi kok merintih kesakitan juga merasakan sakaratul maut. Masa Nabi merintih kesakitan merasakan sakaratul maut? Tapi kekasih Allah, ku baca bang di bawahnya bang, nangis aku di situ bang. Apakah seperti ini sakaratul maut yang akan dirasakan oleh umatku Jibril, kata Nabi. "Ya Rasulullah, bahkan dimudahkan atasmu." Ini perkataan terakhir ini, bawahnya lagi bang, pahit kali bang, dengarkan bang. "Ya Jibril, sampaikan kepada Allah, timpakan semua pedihnya sakaratul maut umatku kepadaku, Jibril," kata Nabi di situ bang. Di situ nangis aku bang, ya Allah. Aku kalau cerita ini nggak bisa tahan aku. Serem kali orang ini, aku bilang. Orang ini aku bilang, gara-gara aku baca buku itu, aku bilang bukan Nabi bang. Serem kali orang ini, aku bilang. Karena aku bandingkan bang, aku bandingkan nih, maaf ya teman-temanku ya, teman-temanku Kristen ya. Yesus yang dulu ku sembah bang, ketika dia mau mati di kayu salib bang, dia bilang, "Eli Eli lama sabachthani." Tuhanku, kenapa kau tinggalkan aku? Dia merintih kesakitan atas dirinya sendiri bang. Tuhan dia loh bang. Kesakitan dia saja yang ditangisinya bang. Gak ada diingatnya pedihnya sakit sakaratul maut orang yang disalib di sebelah kanannya. Gak ada diingatnya pedihnya sakaratul maut orang yang di sebelah kirinya. Jika pada saat itu dia Tuhan di sebelah kanan dan sebelah kirinya itu adalah umatnya, itu adalah hambanya bang. Gak dipikirkan sakaratul maut dari sisi kiri dan sisi kanannya bang. Tuhan dia loh bang. Tuhan dia. Oh ini jarang, gak pernah kita pikirkan nih bang. Baru bang itu Faruk yang kupikir loh bang. Tuhan dia loh bang, gak dipikirkannya. Hanya sakitnya aja dipikirkan. Tapi berhenti dia, "Eli Eli lama sabachthani." Tuhanku, kenapa kau tinggalkan aku? Ini Nabi Muhammad SAW. Berapa miliar manusia di atas bumi ini, ya Allah, aku bilang. Ya Allah, berapa miliar manusia di atas bumi ini harus ditanggung Nabi Muhammad SAW. Ini kematian kami semua, pedihnya sakaratul maut kami semua. Ini manusia apa ini, ya Allah? Ini luar biasa ini. Ya, aku menangis waktu itu bang. Ya Allah, ngeri kali ini pikirku. Sampai sujud aku waktu itu bang, nangis aku bang. Nangis aku sujud, ya Allah. Kenapa baru ini kau perkenalkan aku dengan manusia yang luar biasa ini? Aku bilang, dia ini bukan aku langsung katakan bang, ini bukan Nabi umat Islam. Dia ini Nabi seluruh manusia ini, ya Allah. Bayangkan bang, sakitnya sakaratul maut satu orang aja bagaimana pedihnya bang.
Riwayat menceritakan bagaikan kambing dikuliti, Bang. Ini Nabi Muhammad SAW mau menanggung semua sakaratul maut umatnya. Gak ada apa-apanya kok Yesus, gitu aku dulu, Bang. Waktu membaca itu aku bilang, aku teriak ngomong sendiri, aku orang gila, Bang. Gak ada apa-apanya kok Yesus dengan nabiku Yesus. Gak ada apa-apanya kok Yesus dengan nabiku ini ya Yesus. Aku bilang, nabiku dipejamkan, nabiku diseteria. Dia mau menanggung sakaratul mautku, tidur di sebelahku, istriku dengan anak-anakku, Bang. Ku ingat kematian istriku, ingat kematian anakku. 1400 tahun lamanya aku baru ada. Tapi 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad SAW sudah mengingatkan pedihnya sakaratul mautku, Bang. Sudah ditanggung dia pedihnya sakaratul mautku 1400 tahun yang lalu. Dan aku merasa bersyukur ketika aku berusia 29 tahun namanya. Kan luar biasa itu, Bang. Luar biasa bodohnya aku ini pikir waktu itu, Bang. Hingga akhirnya di situlah baru terjawab semua dari buku itu. Terjawab semua kenapa memang Nabi Muhammad SAW itu kita harus bersalawat kepada Nabi. Karena begitu mulianya Nabi Muhammad SAW. Memang begitu mulianya akhlaknya. Memang pantas di dalam Al-Quran dikatakan sudah ada suri tauladan. Jika hanya membaca kisah ketika Nabi berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada dia, itu biasa, Bang. Waktu itu aku membacanya biasa, tapi ketika sakaratul mautnya Nabi Muhammad SAW, aku bandingkan dengan kematian Yesus di kayu salib. Di mana waktu itu Yesus merintih kesakitan. Nabi tak sebutkan, sakit kali kematianku Jibril. Sakit ini ku Jibril. Di dalam Bible aku ingat ketika Yesus itu dipukul wajahnya. Kenapa kau memukul aku? Nggak terima dia dipukul, Bang. Nggak terima dia dipukul. Dia pun nggak terima dia dipukul. Dia merasakan sakitnya. Kenapa kau pukul aku? Tapi Nabi Muhammad SAW di ujung hayatnya dia tidak mengatakan, ya Allah kau pedih kali sakaratul mautku. Nggak ada begitu, Bang. Alhamdulillah setelah itu semakin bertambah kecintaanku terhadap iman dan Islam, terkhusus kepada Nabi Muhammad SAW. Aku semakin suka membaca-baca kisah tentang Nabi. Sehingga ketika aku bersalawat, aku kembalikan bukan aku mendoakan Nabi, tetapi aku berharap doaku ini kembali kepada diriku tadi. Bahkan ini, Bang, ini perkataanku nih, Bang, ya. Bahkan seandainya Nabi Muhammad SAW itu bukan seorang nabi, dikehendaki Allah, aku tetap berjasa kepada dia karena dia mendoakan aku ketika dia menghadapi kematiannya. Luar biasa. Jadi ini bisa diperbandingan buat kalian, teman-temanku Kristen. Perbandingan buat kalian. Sosok yang kalian katakan luar biasa, perkasa. Ketika dia menghadapi kematiannya di kayu salib, dia tidak mengingat kalian. Tapi Nabi kami berkali-kali dia mengatakan ummati. Umatku. Yesus ketika mati di kayu salib tidak ada mengatakan Kristen. Tidak ada. Tak ada perkataan Nabi Yesus seperti itu, Bang. Tidak ada lisan Yesus yang tertulis dalam kitab Lukas. Saat kematian Yesus tidak ada di dalam kitab Petrus pun tidak ada saat tentang kematian Yesus. Yesus mengatakan Kristenku, nggak ada. Karena memang Yesus tidak kenal sama kalian. Yesus nggak kenal sama kalian. Tetapi aku yang lahir 1400 tahun setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, Nabi Muhammad SAW sudah menyebutkan aku, sudah menyebutkan istriku, sudah menyebutkan anakku, sudah menyebutkan 7 keturunanku sampai akhir kiamat nanti. Selama mereka beriman kepada Allah dan juga Nabi-Nya. Nabi kami sudah meminta pertangguhan dari kematiannya. Luar biasa. Dengan dia meminta kepada Allah, doa para nabi dijabah Allah. Doa para nabi itu dijabah Allah. Di situ aku memiliki pemahaman, itulah mungkin alasannya. Sakaratul mautnya manusia sekarang, khususnya umat Islam, tak sesakit umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW sangat pedih menghadapi sakaratul mautnya. Mungkin lebih pedih daripada ketika kambing dikuliti. Akan ketika Nabi Muhammad SAW meminta itu kepada Allah, saat itu juga dijabah oleh Allah. Makanya mungkin saat ini kita melihat kematian seorang muslim ketika mati dia dalam keadaan tersenyum. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW sudah menangguhkan kepedihan dari sakaratul mautnya. 1400 tahun yang lalu dia sudah mengingat kami umatnya. Ummati.
Dan Yesus tak pernah mengatakan Kristenku, Kristenku, Kristenku. Berpikir kalian, ketika dia ada di atas bumi saja, waktu itu kalian katakan itu adalah kemanusiaannya. Di dalam kemanusiaannya pun dia tidak pernah mengingat kalian. Tak pernah dia mengingat kalian dalam kemanusiaannya. Tak pernah. Nabi kami, Nabi Muhammad SAW, dengan segala kekurangannya, dengan segala kelemahannya, dengan segala udurnya, bahkan ketika kematian datang kepada dia sudah mengingat kami umatnya, Bang. Dengan 3 kali perkataannya ummati, ummati, ummati. Bagaimana aku bisa ragu dengan janjinya nanti di akhirat? Bagaimana aku bisa ragu dengan syafaatnya nanti di akhirat? Karena ketika di dunia dia sudah tunjukkan cintanya kepada kami umatnya. Bahkan ketika sakaratul maut datang kepada dia, tak akan mungkinlah lagi aku jadi ragu, Bang, dengan janji syafaat yang diberikan kepadaku nanti di akhirat. Sudah pasti, karena sudah ada bukti. Karena ketika dia mati yang diingatnya kami. Sementara kalian berpikir, teman-teman,